Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. 21 April 2025, Kota Vatikan, kematian Paus Fransiskus mengguncang dunia Katolik. Namun, bagi peramal Inggris Craig Parker, momen ini adalah awal dari serangkaian peristiwa mistis yang akan mengubah wajah agama dan kesadaran manusia selamanya. Dalam nubuat Santo Meleki, Fransiskus disebut sebagai paus terakhir, Petrus Romanus. Namun Parker, melalui meditasi dan analisis historis, yakin bahwa ini bukan akhir, melainkan gerbang menuju zaman emas spiritualitas baru. Kematian Fransiskus, simbolisme dan awal zaman baru. Paus Fransiskus, pemimpin spiritual 1,3 miliar umat Katolik, meninggal dunia tepat pada 21 April 2025, beberapa jam setelah Paskah, hari yang dalam tradisi Kristen melambangkan kebangkitan dan kelahiran baru. Menurut analisis waktu Alkitab oleh ahli numerologi Bernie, tanggal ini bukan kebetulan. 21 April 2025 ditandai sebagai titik balik antara dunia lama dan era baru. Parker melihat kematian Fransiskus sebagai simbol runtuhnya struktur lama dan pembukaan portal menuju kesadaran spiritual kolektif. Fransiskus dikenal karena gaya hidup sederhananya, kritik terhadap ketidaksetaraan global, dan upaya memperbaiki hubungan dengan agama-agama lain. Kehilangannya meninggalkan kekosongan spiritual yang sulit diisi, tetapi Parker percaya bahwa paus baru akan membawa transformasi radikal, bukan sekadar pemimpin gereja, melainkan penjembatan antara timur dan barat. Kematian Fransiskus memicu gelombang duka di seluruh dunia. Di Argentina, negara kelahirannya, ribuan orang berkumpul di Plaza de Mayo untuk mendoakan jiwa pemimpin yang dianggap paus rakyat. Di Vatikan, upacara pemakaman diadakan dengan protokol ketat, namun suasana penuh emosi. Banyak jemaat menangis saat menyanyikan Ave Maria. Para pemimpin dunia, termasuk Presiden AS dan Perdana Menteri India, menyampaikan bela sungkawa, menekankan warisan Fransiskus dalam mempromosikan keadilan sosial dan lingkungan. Setelah kematian seorang paus, Gereja Katolik mengadakan konklav rahasia di Kapel Sistine untuk memilih penerus. Dari 135 kardinal berusia di bawah 80 tahun, mayoritas 2/3 suara diperlukan untuk menentukan calon. Proses ini diliputi ritual yang kaya makna. Kardinal dikurung di Kapel Sistine tanpa kontak dunia luar hingga keputusan dicapai. Hasil pemungutan suara diumumkan melalui asap, hitam untuk kebuntuan, putih untuk keberhasilan. Konklav adalah proses yang melelahkan secara fisik dan mental. Tekanan politik dan perbedaan ideologis sering memicu konflik internal. Misalnya, pada konklav 1903, Kardinal Jan Fuzina dari Austria memveto calon Paus Rampolla, sebuah praktek yang akhirnya dilarang oleh Pius X. Nubuat Santo Meleki dan kontroversi Paus palsu. Nubuat Santo Meleki yang terdiri dari 112 frasa singkat diyakini meramalkan semua paus sejak Celestine II. Fransiskus menjadi paus ke-112 atau Petrus Romanus digambarkan sebagai paus terakhir sebelum kiamat. Namun Parker meragukan klaim ini. Ia berargumen bahwa beberapa paus palsu seperti Antipaus sepanjang sejarah mungkin tidak termasuk dalam daftar resmi. Contohnya, Antipaus Clement VIII, 1423 hingga 1429, menantang legitimasi Paus Benediktus XIII, menciptakan perpecahan dalam gereja. Jika demikian, Paus terakhir sejati bisa muncul dalam 2 atau 3 generasi mendatang. Nubuat Meleki mungkin salah dibaca, ujar Parker. Fransiskus bukan penutup, melainkan gerbang. Sejarawan Vatikan seperti John Paul Adams mengkritik nubuat Meleki sebagai mitos abad ke-16 yang tidak memiliki dasar historis. Mereka menunjukkan bahwa frasa-frasa seperti ex antiquitate urbis dari Antiquity of the City untuk Paus Pius II terlalu ambigu.
Namun, pendukung nubuat seperti Sylvia Bond mengklaim bahwa akurasi prediksi hingga Fransiskus terlalu tepat untuk diabaikan. Visi Parker, paus baru yang berlutut di hadapan kudus dari timur. Dalam meditasi mendalam, Parker menyaksikan pemandangan yang mengguncang. Seorang paus baru berlutut di hadapan seorang kudus dari timur. Kudus ini bukan tokoh Kristen konvensional, tetapi figur transendental yang menghancurkan sekat agama. Parker meyakini sosok ini akan memimpin kesadaran spiritual baru, menyatukan kebijaksanaan timur dan tradisi mistik barat. Nubuat serupa muncul dalam berbagai budaya. Nostradamus abad ke-16, pria timur dengan tongkat suci akan memukau dunia. Jean Dixon 1962, jiwa besar lahir di timur, mengubah dunia via kekuatan spiritual. Geogam Yurok, Korea, dan nyanyian Bakpao, Tiongkok, meramalkan kedatangan kelinci kayu, figur ilahi dari provinsi Jilin yang membawa hukum tunggal untuk menyelamatkan umat manusia. Siapa kudus dari timur ini? Parker menolak menyebut nama spesifik, tetapi mengutip nubuat Tiongkok tentang kelinci kayu, Muktu, yang akan muncul di provinsi Jilin. Dalam kalender Tiongkok, kayu melambangkan pertumbuhan dan harmoni, sedangkan kelinci menggambarkan kebijaksanaan dan kelenturan. Parker menduga sosok ini mungkin terkait dengan tradisi Buddha atau Tao, tetapi memiliki pesan universal yang bisa diterima semua agama. Transformasi gereja Katolik menuju spiritualitas tanpa batas. Parker memprediksi gereja Katolik akan mengalami metamorfosis radikal. Doktrin dirombak, ajaran abad keempat seperti Konsil Nikea akan ditinjau ulang. Parker menyiratkan dokumen rahasia Vatikan, termasuk Injil Gnostik dan catatan tentang riwayat hidup Yesus yang terlupakan akan terbongkar. Kesadaran kolektif. Kepemimpinan tidak lagi bergantung pada satu paus, tetapi pada kelompok makhluk spiritual tingkat tinggi yang membimbing kesadaran global. Akhir konflik agama. Semua agama saling mengakui nilai universal, cinta, kebenaran, perdamaian, tanpa menyatu menjadi satu agama. Esensi Tuhan adalah cinta, tegas Parker, mengutip Sai Baba dan Yesus. Apa yang kulakukan, kalian juga bisa. Parker menyiratkan bahwa Vatikan mungkin akan membuka sebagian arsip rahasia mereka, termasuk Injil Thomas dan Yudas, yang menggambarkan Yesus sebagai guru spiritual daripada Tuhan yang ilahi. Hal ini bisa mengguncang doktrin Trinitas dan kebangkitan fisik. Namun Parker percaya bahwa kebenaran ini akan memperkuat iman, bukan menghancurkannya, dengan fokus pada kesadaran ilahi dalam diri manusia. Epilog. Menantikan kudus dari timur. Apakah kudus dari timur dalam visi Parker akan menjadi guru spiritual yang mengubah dunia? Apakah gereja Katolik siap meninggalkan struktur hierarkisnya? Pertanyaan ini masih menggantung, tetapi satu hal pasti, masa depan agama tidak lagi tentang dogma, melainkan penyatuan cinta dan kesadaran. Seperti yang dikatakan Parker, segalanya adalah satu, segalanya adalah Tuhan. Dalam ketegangan antara nubuat dan realitas, dunia kini menunggu dengan napas tertahan kedatangan figur yang akan membuktikan bahwa zaman emas bukanlah khayalan, melainkan takdir. Catatan akhir, era baru kesadaran global. Parker menegaskan bahwa transformasi ini tidak akan instan. Ia memperkirakan prosesnya memakan waktu puluhan tahun, dengan paus baru sebagai pionir yang membuka jalan. Namun, momentum sudah terbentuk. Gerakan spiritual transdental seperti New Age dan Integral Spirituality semakin populer di kalangan generasi muda. Dunia menunggu dengan harapan dan ketidakpastian. Apakah 2025 akan menjadi titik balik spiritual yang telah lama dinubuatkan? Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.